Belakangan ini media sosial sedang ramai oleh tren menghirup gas dari tabung logam kecil yang berwarna pink ya. Jadi anak muda ini mengenalnya sebagai whipping. Jadi bentuknya tabung ini ya sangat rapi ya dan juga mirip tabung oksigen portable ya. Jadi kemasannya pink seperti itu yang menarik. Nah, banyak orang yang menganggap barang ini sebagai gaya hidup keren dan juga aman. Tren ini ya itu tentu ya tidak bagus ya di kalangan anak muda dan tentu ya itu wajib tahu. Nah, warna pink yang cantik ternyata menyimpan fakta kimiawi yang mengerikan. Nah, gas di dalamnya itu memiliki kepribadian ganda. Jadi gas ini menjadi sahabat para koki di dapur. Ya, gas ini juga menjadi pencuri ya sistem saraf yang bisa membuat kamu lumpuh seumur hidup. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas ya di balik tabung yang lucu itu ya, pink. Nah, kamu wajib mengetahui isi tabung dan juga bahayanya bagi kesehatan. Jadi simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman saya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Saya harus angkat bicara soal fenomena ini sebagai dokter ya. Ini bukan sekedar persoalan gaya hidup. Masalah ini sudah menjadi isu kesehatan masyarakat yang sangat serius. Banyak orang yang menyalahgunakan gas ini sebagai sarana mencari sensasi sesaat. Ya, mereka menganggap gas ini legal dan juga aman. Nah, mari kita bongkar fakta medis sebenarnya ya. Jadi kamu tidak boleh menjadi korban berikutnya hanya karena minim literasi kesehatan. Apa sebenarnya isi tabung cantik itu? Nah, jadi tabung baja pink ya berisi gas bernama nitrous oxide atau N2O ya. Jadi katalog bahan pangan internasional mencatat gas ini dengan kode E942. Nah, gas ini memiliki izin penggunaan resmi dalam 3 bidang utama. Bidang medis yang menggunakan gas ini sebagai obat bius ataupun anestesi ringan untuk mengurangi rasa sakit. Ya, dokter selalu memberikan gas ini bersamaan oksigen ya kadar tinggi untuk mencegah sel otak mati. Nah, industri pangan ya menggunakan gas ini sebagai pendorong pembuat busa krim atau stabilizer tekstur kue. Nah, kemudian bidang otomotif yang menggunakan gas ini untuk meningkatkan tenaga mesin mobil atau biasa mungkin teman-teman mengenalnya dengan sebutan NOS ya, NOS pada mobil. Nah, masalah besar muncul saat kamu itu ngirup gas industri ini ya langsung ke paru-paru. Nah, itu efeknya ya demi efek mabuk ya, seperti yang video-video yang viral yang beredar. Alasan mengapa whipping ini sangat viral di kalangan anak muda ya, itu mungkin teman-teman bertanya ya, apa alasan orang pakai gas ini? Nah, jadi ya kenapa gas bius ya, gas bius ini dihirup. Nah, jadi gas nitrous oxide ini langsung menyerang sistem saraf pusat ya saat masuk ke paru-paru. Jadi gas ini memberikan efek tenang ya dan juga rasa senang luar biasa hanya dalam hitungan detik. Nah, jadi survei global menempatkan gas ini pada peringkat ke-10 zat rekreasi terpopuler di dunia setelah ganja dan juga kokain ya. Nah, anak muda merasa aman ya karena akses mendapatkan barang ini sangat gampang ya. Jadi bisa mungkin di toko daring secara bebas ya. Nah, sensasi melayang yang kamu rasakan ini sebenarnya adalah jeritan sel otak. Nah, otak kamu sedang tercekik ya karena tidak mendapatkan suplai oksigen. Nah, kemudian kita masuk ke dampak mengerikan gas whipping ini pada anggota tubuh. Nah, jadi mari kita bedah ya dampak spesifik gas ini pada organ tubuh teman-teman ya. Jadi dampak pertama itu menyerang otak. Nah, jadi kamu akan mengalami disorientasi ya dan juga hilang ingatan sementara. Nah, rasa pusing yang kamu rasakan adalah tanda sel otak sedang sekarat akibat mati lemas. Nah, dampak kedua itu menyerang saluran pernapasan. Jadi gas ini memiliki suhu ekstrim ya saat keluar dari tabung. Suhu beku ini ya membuat tenggorokan membeku dan juga saluran napas lumpuh seketika. Nah, dampak ketiga itu mengancam jantung dan hati. Jadi gas ini merusak irama detak jantung ya. Kamu bisa mengalami serangan jantung dan juga bisa menyebabkan kematian mendadak di tempat. Nah, dampak keempat itu merusak paru-paru ya. Jadi kamu akan mengalami sesak napas yang sangat berat ya. Nah, kemudian ada pencuri vitamin B12 sebagai alasan utama kelumpuhan. Jadi bahaya jangka panjang ya, gas ini itu bergerak sangat senyap dan juga kejam. Jadi gas ini adalah zat oksidator kuat yang menghancurkan vitamin B12 dalam tubuh kamu. Jadi vitamin B12 berperan penting sebagai bahan bakar perawat lapisan pelindung saraf ya. Nah, lapisan ini bernama selubung mielin ya. Jadi gas ini
merusak selubung myelin secara terus-menerus. Nah, saraf tepi kamu akan mati secara perlahan. Nah, gejala awalnya ya bermula dari rasa kesemutan di ujung jari ya, dan juga mati rasa. Nah, kamu nanti mulai kehilangan keseimbangan saat berjalan ya. Jadi kondisi ini berakhir pada kelumpuhan total. Kaki kamu nggak lagi bisa bergerak. Kerusakan saraf ini ya bersifat permanen ya. Nah, jadi tidak bisa sembuh. Meminum suplemen vitamin B12 ya sama sekali itu tidak akan mencegah kerusakan ini selama kamu masih menghirup gas tersebut ya. Itu kan saya cukup minum vitamin aja atau suplemen aja, enggak. Itu enggak bisa ya. Perbandingan kebijakan hukum di Indonesia dan luar negeri. Nah, jadi kita bahas ya. Jadi banyak negara yang sudah bertindak sangat tegas merespon bahaya gas ini ya. Nah, itu baik Inggris, Australia ya sudah mengklarifikasi gas ini sebagai zat terlarang untuk penggunaan non-medis. Nah, jadi menjual gas ini untuk tujuan hiburan adalah tindakan melanggar hukum. Nah, Belanda, Prancis juga itu melarang penggunaan rekreasi gas ini. Nah, karena kasus kecelakaan dan juga kelumpuhan remaja meningkat tajam di sana. Bagaimana status hukum gas ini di Indonesia? Nah, jadi Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan mengizinkan penggunaan gas ini sebagai tambahan pangan ya. Jadi legalitas ini sering disalahartikan ya, karena ada salah satu cuplikan yang menganggap legal. Nah, mungkin bisa dilihat. Oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu sering disalahartikan. Jadi menghirup gas ini secara langsung untuk tujuan mabuk itu tidak termasuk dalam izin resmi pemerintah. Nah, jadi celah regulasi ini membuat tabung gas berbahaya ini sangat mudah diakses oleh anak di bawah umur ya. Ngomongnya legal ya, legalnya untuk apa ya? Untuk medis sama untuk penggunaan koki ya. Nah, juga untuk mobil ya. Jadi bukan untuk digunakan secara langsung. Kemudian ya, yang patut kita waspadai juga adalah normalisasi bahaya zat kimia di media sosial. Media sosial ini menjadi faktor utama meningkatnya jumlah korban ya. Banyak pembuat konten memamerkan aktivitas menghirup gas ini ya. Mereka mengemasnya sebagai kegiatan seru dan juga aman. Nah, mereka tidak pernah menunjukkan dampak pelumpuhan setelahnya. Nah, jadi minim literasi kesehatan membuat generasi muda sangat rentan ya mengikuti tren digital yang sangat merusak masa depan ini. Kesimpulan penting tentang bahaya vaping ya yang perlu kita ketahui bersama adalah tabung gas vaping ini walaupun warnanya pink ya, ini harus hati-hati ya, ini tidak boleh digunakan secara langsung ya. Ini bukan sarana hiburan instan. Jadi fakta ilmiah membuktikan zat ini merusak sistem saraf, yang mematikan fungsi otak kamu dan juga berbahaya bagi paru-paru ya, bisa menyebabkan meninggal dunia, sesak napas ya. Jadi sangat tidak dianjurkan sekali. Nah, jadi rasa penasaran sesaat ya bisa berujung pada kelumpuhan di atas kursi roda seumur hidup ya. Bisa juga kehilangan nyawa. Jadi pemerintah dan masyarakat harus bersinergi yang memperketat pengawasan peredaran barang ini. Ya, jadi juga kamu harus ingat bahwa kesehatan jauh lebih mahal daripada sekedar mengikuti konten viral yang merusak badan ya. Ya, saya juga belum ada ya menemukan gas ini boleh digunakan untuk tujuan pribadi, nggak ada ya. Jadi yang ngomong legal itu ya harus ngomongnya itu berdasarkan ya fakta. Bagikan video ini ke teman-teman dan juga grup keluarga kamu ya. Informasi medis ini adalah senjata utama melawan minimnya literasi kesehatan di masyarakat. Coba tulis di kolom komentar pendapat kamu tentang kemudahan akses barang ini di toko daring ya. Jangan lupa juga di like video ini, subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Jaga masa depan kamu dan jangan biarkan gas ini ya menghancurkan tubuh dan juga hidup kamu. Saya Dr. Sadam Ismail, salam sehat, sampai jumpa.